Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah alazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu istighfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila jami'il masyayikhina wa jami'il muallifin khususan musannif hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala umur, diberikan kesehatan sehingga kita dapat kembali berkumpul di masjid ini, yang mana kita tadi telah melaksanakan sembahyang maghrib secara berjamaah, dan sambil menunggu-nunggu masuknya sembahyang isya kita lanjutkan kajian fikih muamalah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bahwasanya jual beli itu memiliki tiga rukun. Yang pertama ada penjual dan pembeli, ada orang yang melaksanakan transaksi. Yang kedua ada barang yang dijual belikan, ada barangnya dan ada bayarannya. Yang ketiga adanya sigat. Nah, dan masing-masing daripada tiga rukun itu memiliki syarat masing-masing yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut Islam. Karena apabila jual beli itu tidak sah, maka statusnya menjadi haram. Dan pada pertemuan sebelumnya, yaitu setengah bulan yang telah lewat, telah kita pelajari bersama tentang syarat-syarat barang yang ditransaksikan, baik itu barang yang boleh dijual atau barang yang boleh dijadikan bayaran. Dahulu dijelaskan ada 6 syarat yang harus dipenuhi barang yang boleh dijual belikan. Yang pertama syaratnya barang itu harus bermanfaat, dan bermanfaatnya harus dihalalkan oleh syariat. Nah, sehingga barang-barang yang tidak memiliki manfaat atau barang yang memiliki manfaat cuman haram itu tidak sah dijual belikan. Yang diharamkan seperti patung atau ulun bahas juga pertemuan sebelumnya, yaitu boneka. Tapi boneka yang berbentuk makhluk hidup dan sempurna. Nah, boneka kuda misalkan, atau boneka Doraemon misalkan, apapun bentuknya, nah itu diharamkan oleh syariat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, barang itu harus dimiliki atau dikuasai oleh penjual. Nah, jadi sehingga menjual barang orang lain tanpa izinnya itu tidak sah. Meskipun barang itu milik suaminya sendiri, milik istrinya sendiri, milik anaknya sendiri, dijualnya, nah itu kada sah. Meskipun barang yang dijual itu harus dikuasai tadi, walaupun dengan cara diwakilkan. Nah, menjadi anak buah aja misalkan, begawi di toko. Nah, itu berarti anak buah itu menjadi wakilnya, sudah memiliki kekuasaan untuk menjual barang itu. Nah, itu yang kedua sudah kita bahas juga. Dan syarat yang ketiga mampu diserahkan. Nah, jadi barang yang dijual itu mampu diserahkan, sehingga menjual burung yang terbang misalkan, ikan yang masih di dalam sungai, nah itu kada sah. Dan yang keempat syaratnya barang yang boleh dijual itu adalah barang itu harus diqabad sudah apabila barang itu dimiliki dengan cara dibeli sebelumnya. Nah, atau barang itu asalnya milik orang, lalu ulun tukari misalkan, hendak ulun jual kepada orang lain, barang yang ulun tukar itu harus ulun terima dahulu. Sehingga menjual barang yang barangnya belum diqabad, belum diterima, itu kada sah. Dan itu sudah juga kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan diantara syaratnya lagi, barang itu harus dilihat atau diketahui kadarnya. Nah, jadi sehingga menjual barang yang tidak dilihat oleh pembeli
itu tidak sah menurut kaul Azhar. Nah, jadi pada kasus ini syarat barang yang boleh dijual itu harus barang itu dilihat, sehingga tidak sah menjual barang yang tidak dilihat oleh pembeli menurut kaul Azhar. Nah, jadi kaul Azhar ini pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi pada masalah barang yang kada dilihat oleh si pembeli atau bayaran yang tidak dilihat oleh si penjual, nah itu tidak sah dijual belikan. Ini menurut kaul, salah satu kaul mu'tamadnya Imam Syafi'i. Nah, cuman menurut satu pendapat yang lain boleh aja menjual barang yang tidak dilihat asalkan kadarnya diketahui. Jadi ada dua pendapat dan ini kemudahan bagi kita. Seandainya kita hanya mengikuti satu pendapatnya Imam Syafi'i kaul Azhar tadi, maka banyak jual beli kita yang tidak sah. Banyak jual beli kita yang tidak sah karena kita banyak menukar barang yang barang itu kita kada melihat. Nukar minyak Pertalite atau misalkan nukar minyak Pertamax, kalau di kendaraan nukar minyak kendaraan kita kira-kira masih aja Bang kalau melihat. Coba nukar pakai mobil kan, pakai motor kau lah melihat. Kada kawa. Kalau kita umpat kaul Azhar tadi ini kada sah. Nah, cuman untung ada kaul yang kedua yang mengatakan itu masih sah asal kadarnya diketahui berapa liter nukar tadi. Nah, ini kada apa-apa. Punya banyaklah jual beli yang mana praktiknya sehari-hari itu barang kita kada melihat. Tulak ke pasar misalkan, nukar nasi bungkus, nasinya sudah berbungkus, melihatlah kita nasinya, kada melihat kan. Nah, ini berdasarkan pendapat salah satu pendapat Imam Syafi'i itu kada sah. Nah, cuman alhamdulillah ada pendapat yang kedua yang mengatakan sah saja menjual barang apabila kada dilihat. Nah, asal syaratnya kadarnya diketahui. Kalau kadarnya tuh perlu diketahui dengan litaran berapa liter misalkan. Kalau kadar tuh perlu diketahui dengan takaran berapa takar. Nah, ini harus diketahui. Dan ketika kita menjual barang tuh sudah diketahui, nah ini kada wajib lagi ketika kita menjual barang itu sudah dilihat, kada wajib lagi mengetahui kadarnya. Kalau misalkan nukar gula itu kan kita sudah tahu melihat barangnya nih, kantongannya plastiknya putih jelas saja sudah. Nah, itu menurut pendapat di dalam mazhab Syafi'i itu kada wajib lagi diketahui kadarnya. Nah, dan ini suatu solusi bagi kita yang berjualan. Kalau misalkan kiosan halus di rumah, biasanya kan nukar gula, nukar gelapung, itu nukar itu sudah bertakar dahulu setengah liter, seliter misalkan, setengah kilo, 1 kilo, dan nukar kita sudah bertakar dari pasar misalkan, dan kita kada menakar lagi ini pasca kurang kah, pasca kurang kada tahu. Jadi supaya buan pian jual belinya to kada ada unsur curang, maka pian sambat jual ini gelapung seadanya 5.000. Jadi kada tahu nih seliter kah apa 1 kilo kah gelapungnya nih, setengah kilo kah kada tahu. Mau kalau kurang misalkan. Nah, ini cuman itu kada ada unsur ihsan di dalam muamalah. Nang paling baik lagi sebelum kita jual, meskipun kita nukar di pasar gelapung atau gula, nukar yang setengah kilo 10 buting misalkan, yang sekilo 10 buting, ketika kita hendak menjual kita takar biasa pulang. Nah, ini bagus lagi, bilinya kurang tambahi. Kalau sekali ditakar hasil takaran di pasar itu nukar gula yang sudah bertakar ternyata 9 onannya yang sekilo, paksa menambahi 1 on supaya sempurna 1 kilo. Nah, ini bagus lagi. Cuman kalau kita kada menakar lagi, nah ini maka cara akadnya jual ini gula seadanya 15.000 misalkan. Kada tahu nih pasca 1 kilo atau kurang kah, kada tahu kan, karena seorang kada menakari lagi. Karena bila barang itu sudah dilihat seperti gula tadi, melihat sudah barangnya kan, nah itu kada wajib lagi mengetahui kadarnya. Nah, cuman bila barangnya kada dilihat, nah maka wajib kadarnya harus tahu. Wajib kadarnya harus tahu. Nah, kalau kita mengikuti pendapat ini yang mengatakan barang yang tidak dilihat itu sahaja dijual belikan walaupun dengan syarat tadi tahu kadarnya, nah berarti jual beli orang buta itu sahaja. Kan dulu pernah ulun jelaskan jual beli orang buta itu kada sah karenanya kada melihat. Nah, tapi ada pendapat yang kedua, barang yang tidak dilihat itu sahaja dijual belikan dengan syarat kadarnya diketahui. Sehingga kalau kita mengikuti pendapat yang membolehkan itu, maka jual beli orang buta pun sah. Dan ini juga menjadi solusi pada kasus jual beli online. Kita jual beli online itu melihatlah barangnya. Kada melihat, ya kan, kada sampai kita buka hanya melihat. Bagaimana itu statusnya pada kasus ini? Pada kasus barangnya kada dilihat kada apa-apa, asal tahu kadarnya.
ini nukar baju, ukurannya apa, warnanya apa, meriknya apa, misalkan jelas. Walaupun kita kada melihat, nah ini jual belinya sudah sah. Palingan kita lagi masalah kasus akadnya bagaimana, sigatnya bagaimana. Nah itu kita ada pembahasannya. Jadi kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan jual beli barang yang tidak dilihat itu kada sah, otomatis jual beli online itu kada sah. Otomatis jual beli online itu kada sah karena kita kada melihat barangnya. Nah, tapi kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan jual beli yang barangnya tidak dilihat itu sah dengan syarat kadarnya diketahui, maka jual beli online itu pada sisi ini kada apa-apa, kada jadi masalah, sah-sah aja. Palingan kita pada sisi masalah akad. Karena kalau nukar di Shopee kada ada akad, kalau imbah klik ya sudah. Hendak bayar napa COD kah, bayar langsung kah? Kada ada kalau istilah jual tukar. Nah, itu kita ada penjelasannya. Nah jadi tadi maka tidak sah menjual barang yang tidak dilihat oleh pembeli menurut kaul Azhar, kecuali pada jual beli salam. Nah kecuali pada kasus jual beli salam kena kada apa-apa, barang itu kada apa-apa, kada dilihat. Nah ini kena ada keterangannya. Nah maka menurut kaul ini maka tidak sahlah jual beli orang yang buta tanpa diwakilkan, karena syaratnya harus melihat. Nah, dan ketika barang yang dibeli sudah dilihat, maka tidak diwajibkan lagi mengetahui kadarnya. Kada wajib lagi tadi seperti nukar gula, nukar minyak, misalkan minyak goreng kan. Nah tapi sunnah di demikian itu sunnah. Jadi gula misalkan walaupun kita sudah melihat barangnya, itu disunahkan diketahui kadarnya, ditimbang dahulu. Nah ini sunnah. Nah menurut satu kaul sah menjual barang yang tidak dilihat oleh si pembeli apabila sudah disebutkan sifat-sifatnya, tetapi dibolehkan khiyar bagi si pembeli ketika melihat barangnya meskipun dengan sesuai dengan sifat yang disebutkan. Nah ini pulang ada kemudahan bagi si pembeli. Jadi kan tadi kada sah aja jual beli yang barangnya itu kada dilihat oleh si pembeli. Nukar apa misalkan nukar baju, kita kada melihat barangnya, ambil aja langsung, bebungkus kardus misalkan masih kita ambil. Ketika kita buka kardusnya melihat bajunya tuh boleh kita kada jadi, boleh kada jadi, si penjual kada boleh komplain kalau si pembeli kada jadi. Karena ketika kita membeli barangnya tadi kita kada melihat dan kita mengikuti pendapat yang membolehkan, yang mensahkan, lalu kita tukar, lalu kita bawa beli ke rumah misalkan kita lihat lalu kita kada jadi, nah ini boleh kada jadi dan si penjual kada boleh komplain. Nah tapi kalau kita nukar barang sudah melihat, ini barang sudah melihat, nukar baju kita bukai sudah melihat, bawa ke rumah itu kada boleh lagi kada jadi, kecuali ada janji. Kena aku nukarkan anak nih, bila anakku kada sadang kada kubulikakan lah, jarurang. Nah ini kada apa-apa karena ada janji. Bila kada ada janji kada boleh. Atau ada aib, bajunya rabit misalkan, kimanya kada ada, ini kan ada aib barangnya, boleh juga kada jadi. Tapi amunnya kada ada janji, kada ada aib tuh kada boleh kada jadi apabila barangnya sudah melihat. Lain halnya barangnya kada melihat, ketika kita melihat itu boleh kada jadi meskipun sesuai sudah barang itu lawan sifat-sifat yang disebutkan si penjual. Ya penjual ini baju koko bagi baju muslim misalkan, warnanya putih, ukurannya ini. Sampai ke rumah kita bawa bulik, sampai ke rumah kita periksa ternyata pas saja sudah lawan apa yang dijelaskan oleh si penjual tadi. Tapi kita kada jadi bang pokoknya. Nah ini boleh menurut syariat Islam boleh. Nah jadi kalau kita yang berstatus sebagai penjual misalkan tiba-tiba orang ada komplain kada jadi menukari, nah itu pian wajib tuh mahakuni apabila orang tadi nukar baju tadi sebelumnya kada melihat dahulu. Lain halnya sudah melihat kan. Nah lain halnya sudah melihat. Nah itu masalah syarat, salah satu syarat barang yang boleh dijual belikan. Nah, dan diantara syaratnya lagi barang yang boleh dijual belikan itu barangnya suci. Jadi menjual barang najis atau mutanajis yang tidak bisa disucikan itu tidak sah. Nah jadi maka tidak sah menjual barang najis atau barangnya yang najis. Tahi itu artinya najis. Yang namanya najis itu kada kawa lagi disucikan. Lain mutanajis, arti mutanajis itu kena najis saja. Nih sorban ulun misalkan, karena kami kucing, berarti ngarannya mutanajis, karena najis, kawa aja dibersihkan. Ini kalau najis itu ya kamihnya itu kada kawa disucikan. Nah, tahinya misalkan tuh kada kau disucikan kan. Ini menjual barang najis atau menjual barang yang kena najis dan tidak bisa dibersihkan lagi itu tidak sah. Nah apa contohnya barang yang najis seperti jual beli anjing, nah itu kada sah.
kan anjing tuh anjis kalau, nah ini kada sah. Nah apalagi seperti jual beli pupuk kandang dan lainnya. Pupuk kandang tuh najis kada? Najis kalau leh. Nah dari tahi apa aja? Ada tahi sapi, tahi kambing kan mungkin. Lalu ada orang kan yang menjual belikan, nah itu secara fikih Syafi'i itu kada sah jual belinya. Kada sah jual belinya. Bila kita lakukan berarti kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai syariat, hukumnya haram. Bapang bagaimana caranya? Maka terkadang orang membeli itu kan butuh juga untuk pupuk nih, karena bisi kebun misalkan, si orang yang memiliki sapi pun bisa napangnya menurut tahi sapi kan, baik dijadikan duit. Bagaimana solusinya? Nah ini solusinya ada. Nah jadi solusi bagi yang ingin menjual najis seperti pupuk kandang bagaimana? Jadi ada istilah akad memindah tangan. Nah ada istilah akad memindah tangan. Nah kenapa mati jual beli najis tadi kada sah? Karena menurut mazhab Syafi'i najis itu tidak bisa dimiliki. Najis itu tidak bisa dimiliki. Jadi kada ada istilahnya najis itu ampun si A, ampun si B. Ada pupuk misalkan tahi sapi itu kada ada istilah ampun siapa-siapa. Cuman karena ulun misalkan besi sapi itu pun ulun kan, tahinya tuh bang lain ampun ulun. Cuman karena sapinya itu milik ulun, tahinya itu ulun orang yang paling berhak memanfaatkan tahi sapi itu. Ulun orang yang paling berhak memanfaatkan tahi sapi itu. Sehingga orang lain kada berhak memanfaatkan tahi sapi itu. Lalu kalau ulun hendak ulun jual, kalau dijual kada sah. Bagaimana caranya? Ngarannya memindah tangan istilahnya, memindah kekuasaan aja. Soalnya kan syarat boleh menjual barang itu barang tuh harus ulun miliki. Sedangkan tahi sapi itu najis pada kawa dimiliki ulun, sehingga ulun kada sah menjualnya. Nah lalu bagaimana akadnya? Nah jadi ada akadnya, bisa dengan kata-kata seperti ini, aku gugurkan hakku pada pupuk ini dengan bayaran sekian. Jadi akadnya lain jual beli, ku jual tahi sapi kada itu kada, tapi akadnya apa? Hakku pada tahi sapi ini ku gugurkan, ku hilangkan dan ku serahkan kepada engkau dengan bayaran. Berapa bayarannya? 1 karung 5.000 misalkan. Dia si pembeli ku tukar atau ku terima. Nah itu sudah kok. Jadi kalau pakai akad jual beli kada sah. Nah ini pakai akad jual beli kada sah. Ada jual aja mendengar anu aja tuh upah mangkat saja. Anda kalau rajan benar ulun. Nah, tahi sapi itu kada ditukari kada aja upah mangkat. Kalau bayar upah mangkat saja tahi sapi itu statusnya kada berpindah orang yang paling berhak tadi tetap aja yang ampun sapi. Misalkan ulun beli si sapi, lalu barang itu ulun pindah andaknya ke halaman pian, tahi sapi tadi masih orang yang paling berhak memanfaatkannya tuh ulun. Apa kekuasaan terhadap tahi sapi itu kada berpindah lagi. Jadi harus ada akad tadi memindah tangan. Jadi kata-katanya ku gugurkan, ku hilangkan hakku pada tahi sapi ini dan ku serahkan kepada engkau dengan bayaran berapa? Ku terima atau ku jual. Nah. Kalau dihibahkan, dihadiahkan ini masih kada sah juga sebenarnya. Karena diantara syarat barang yang boleh dihibahkan itu sah dijual belikan. Karena tahi sapi itu kan kada sah dijual belikan, dihibahkan, dihadiahkan pun kada sah juga. Nah jadi caranya tuh harus memindah kekuasaan saja. Karena tahi sapi tadi kada barangnya najis sehingga kada ada ampunnya. Nah kada ada ampunnya. Nah cuman siapa ampun sapi itulah orang yang paling berhak memanfaatkannya tahi sapi itu. Nah jadi amunnya hendak dijual, hendak dimanfaatkan dijadikan duit, maka dipindah ke dipindah hak, memindah tangan istilah. Nah, naklul yadi kalau istilah dalam kitab bahasa Arab itu. Nah ini perlu diketahui. Yang mana kita bisi kebun terkadang nukar misalkan pupuk kandang. Nah ini perlu. Jadi tinggal merubah caranya aja sedikit kan. Nah tinggal merubah caranya aja sedikit. Jadi Islam tuh mudah aja asal kita mendengarkannya insaf. Artinya oh aku salah, aku rubah sedikit saja. Jadi nyaman aja sebenarnya. Nah jadi tadi solusi bagi orang yang ingin menjual najis seperti pupuk kandang itu dengan cara akad memindah tangan dengan mengatakan aku gugurkan hakku pada pupuk ini dengan bayaran sekian. Lalu yang ingin membeli mengatakan saya terima misalkan. Nah ini saham sudah. Nah ini habis sudah kita membahas masalah syarat-syarat barang yang boleh dijual belikan. Nah sekarang kita masuk rukun yang ketiga. Rukun jual beli yang ketiga adalah sigat atau akad. Nah ini
Sigat atau akad, sigat atau akad adalah ijab dan kabul. Nah, jadi isinya sigat ini dua, ijab dan kabul. Ijab itu kata-kata ku jual, dan kabul itu kata-kata ku terima. Dan sigat atau akad ini terbagi dua, yaitu ada yang namanya sarih, ada yang namanya kinayah. Lapas sarih itu seperti lapas jual atau tukar, itu lapas sarih ngarannya. Lapas sarih ini berniatkah, kada meniatkah, begegayaan aja kah nanjar ulun jual jam ini tapi begegayaan, tapi kata-katanya ku jual, ku tukare jerpian. Nah ulun begayaan nih, ulun jual jam ini 1000, ku tukare jerpian, sah sudah jual belinya. Mau kada mau toh ulun harus hakon menyerahkan jam ini kepada pian dengan bayaran 1000. Itu lapas sarih ngarannya, dengan kalimat jual tukar atau bahasa Indonesia apa, jual beli. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sigat itu ada yang namanya kinayah. Nah, kinayah ini harus ada niat dulu nyersah. Kinayah ini apa? Kinayah ini lapas yang memiliki beberapa kemungkinan, seperti kata-kata ambil jarulon. Nah, jarpian misalkan ku ambil dulu jam ini, jarulon ambil ha. Kina jarpian duitnya. Nah, ambil itu kan mengandung beberapa makna. Bisa ambil artinya ku jual, ambil ha barangnya. Bisa juga maknanya ambil ha ku beriakan, ambil ha ku injami, ya kan? Nah, sehingga bilanya kata-katanya ambil, ini ambil ha 1000 bayar misalkan, atau bawa ha jarulun misalkan. Nah, itu ngarannya kinayah, perlu niat. Bila ulun ada niat meniat menjual, maka itu satu jual beli. Bila kada ada niat, berarti lain jual beli, itu ngarannya. Nah, ini. Jadi sigat atau akad itu terbagi dua, ada yang namanya sarih, ada yang namanya kinayah. Sarih tadi lapas yang maknanya pasti jual beli, seperti kata-kata ku jual dan ku tukar. Adapun kinayah itu lapas yang memiliki beberapa makna, sehingga jual beli dengan lapas kinayah itu kada sah tanpa adanya niat. Jadi bila ada niat sah toh. Nah, ku bawalah kendaraan jarurang, bawa ajar kita. Nah, apa toh? Niat menjual kah, menginjami kah, ya kan, memberiakan kah? Bila niatnya menjual sah toh jual beli toh. Nah, lalu jual beli tanpa akad bagaimana hukumnya? Jual beli tanpa akad disebut dalam fikih namanya jual beli mu'atah. Bagaimana status hukum jual beli mu'atah di dalam syariat Islam? Hukum jual beli mu'atah, jual beli mu'atah adalah saling menyerahkan barang dan bayaran tanpa adanya sigat. Ini ngarannya jual beli mu'atah lah. Pian mau unjuk barang, ulun mau unjuk duit, jual beli mu'atah ngarannya. Nah, jadi jual beli mu'atah ini adalah saling menyerahkan barang dan bayaran tanpa adanya sigat. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak sah menurut kaul mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Jadi kaul mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i ini kada sah. Jadi kesimpulannya jual beli mu'atah ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i ini kada sah. Jual beli tanpa adanya sigat. Cuman menurut Imam Nawawi sah aja jual beli mu'atah pada barang yang ketika diserah terimakan sudah dianggap sebagai jual beli menurut adat, menurut kebiasaan kita. Nah, misalkan bilanya kita datang ke toko, ke kios ngambil rokok, mau unjuk duit, berarti itu jual beli, itu sudah biasanya. Nah, bila sudah pasti jual beli ini sah sudah jual belinya, meskipun tanpa adanya sigat. Ini pendapat Imam Nawawi dan boleh aja kita ikuti. Nah, dan pendapat Imam Rafi'i dan Imam Ghazali, beliau menyatakan jual beli mu'atah itu sah aja dengan syarat barang yang ditukar itu murah-murah. Barangnya murah-murah aja, beberapa ribu atau beberapa puluh ribu aja. Sehingga jual beli yang larang ini kada sah tanpa adanya sigat, tanpa adanya akad menurut pendapat Imam Ghazali dan Imam Rafi'i tadi. Tapi kalau Imam Nawawi lebih mudah lagi, larangkah, murahkah, bilanya kita sudah terbiasanya bila ngambil barang mau unjuk duit pasti jual beli sudah, itu sah sudah jual belinya tanpa adanya sigat. Nah, lalu kata Imam Baijuri, kata beliau dianjurkan mengikuti pendapat yang mengatakan boleh jual beli mu'atah. Ini kita dianjurkan lagi, kata Imam Baijuri, dianjurkan mengikuti pendapat yang mengatakan sah atau boleh jual beli secara mu'atah, yaitu jual beli tanpa adanya sigat tadi. Kenapa mati dianjurkan? Agar kita terhindar daripada dosa. Karena kan menurut satu pendapat jual beli itu kada sah tanpa adanya akad. Satu pendapat yang lain mengatakan jual beli tanpa akad itu sah aja. Nah, kita, kata Imam Baijuri, dianjurkan mengikuti pendapat yang mengatakan sah aja jual beli tanpa adanya akad. Supaya apa? Supaya jual beli kita itu kada jadi dosa, supaya jual beli kita tuh sah.
Amun kita mengikuti pendapat yang mengatakan jual beli mu'atah atau kada sah, sedangkan kita mempraktikkan jual beli mu'atah, berarti kita berdosa tuh jadinya. Kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar dalam kitab Jawazir, jual beli mu'atah itu dosa besar lagi, kada dosa kecil. Tapi pendapat mu'tamadnya kata Imam, sebagian pendapat para ulama, ini dosa kecil saja. Cuman sebagian pendapat yang lain tadi jual beli itu mu'atah itu sah sehingga kada ada dosa. Jadi kata Imam Baijuri, dianjurkan mengikuti pendapat yang mengatakan boleh jual beli mu'atah agar terhindar dari dosa. Karena jual beli mu'atah sudah tidak bisa dihindari lagi, ya kada. Palingan kita Banjar nih sakon nang jual beli bakat di luar Banjar, amun orang bakat, amun kita bakat tertawakan orang lagi. Jawa atau misalkan imbah ambil barang tukar aja kita, jurang tukar akan lawan apa? Tukar itu kan bahasa Indonesia berhuruf, ya kada. Nah jurang tukar akan lawan apa pulang, kada mengerti orang. Jadi kalau kita bakat malahan bisa ditertawakan orang lagi. Sehingga pada keadaan atau situasi seperti ini, kita mau kada mau harus mengikuti pendapat yang mengatakan jual beli mu'atah tuh sah. Nah ini kemudahan Islam, ya kada, kemudahan Islam. Nah, perhatian, jual beli mu'atah adalah, jadi pengertian jual beli mu'atah tadi adalah saling menyerahkan barang dan bayaran secara berbarengan. Ini pengertian jual beli mu'atah lah. Si penjual menyerahkan barang, si pembeli menyerahkan bayaran tanpa adanya akad atau sigat. Itu yang namanya jual beli mu'atah. Adapun apabila mengambil barang tanpa membayarnya langsung dan tidak ada sigat, maka jual belinya tidak sah, karena itu bukan jual beli dengan sigat dan bukan juga jual beli dengan mu'atah. Jadi pengertian jual beli mu'atah tadi, si penjual menyerahkan barang, si pembeli menyerahkan duit. Amun mengambil barang aja dahulu lalu barangnya dimakan atau diapai, misalkan di bawah hanya bayar duit, itulah yang jual beli mu'atah orangnya tanpa adanya sigat. Malah terjadi datang ke warung makan, pesan macam-macam, ya kan, nasi goreng, bakso, adalah jual tukar kada kalau rajan bakat kada kalau dulu ambil dia terurang ke tempat kita duduk makan, habis tuntung makan hanya bayari, itulah jual beli mu'atah orangnya. Jual beli dengan sigat lain juga, misbang jual beli napa lain jual beli itu orangnya, ya kada. Jual beli dengan sigat lain karena kada ada sigatnya. Cakanya imbah nukar bakso berapa, 20.000 jarurang, tukarlah baksonya 20.000, jual jarurang, itu saja sudah, walaupun duitnya berhutang dulu kan, walaupun duitnya berhutang. Ini bakat kadada dan beimbai menyerahkan bakso dan bayaran kadada, sehingga itu jual beli dengan sigat lain, jual beli mu'atah lain. Nah ini kada saham jual belinya, ini kada sah jual belinya. Maka rancak aku jah, ya kada. Kada sejauh-jauh ke warung makan nyocok pintol aja bayar berdahulu kah bedudi kada jen, kira-kira bayar bedudi bang, habis dulu barangnya, ya kan, bakat lah sebelum makan, kada juga aja. Nah ini jual beli mu'atah lain, jual beli dengan sigat lain. Nah bagaimana nih? Ada satu pendapat yang mengatakan jual beli seperti itu masih sah dan namanya jual beli mu'atah. Itulah pendapat Imam Azra'i rasanya. Pendapat Imam Azra'i, kata Imam Azra'i, jual beli nang kita ambil barangnya duitnya berdudi, itu sahaja dan itu ngaranya jual beli mu'atah. Cuman kata beliau syaratnya satu, napa, harganya harus sudah diketahui, harus sudah disepakati, harus sudah disepakati. Jadi harganya kada disepakati, menurut beliau ini terjadi khilaf ulama, dan ini pun yang membolehkan hanya Imam Azra'i saja. Jadi ini bagi yang ada bisnis jualan apa, misalkan ada warung makan yang paling bagus tuh pian tulis harganya berapa. Jadi kan si pembeli tahu, walaupun kada bayar berdahulu, jual belinya sah sudah. Ngarannya jual beli apa? Jual beli mu'atah. Meskipun kada bakat langsung ada bapak. Lain hanya pian hendak lebih hati-hati kada bapak. Aku kada hendak bang pendapat nang lemah-lemah toh. Aku pendapat nang paling kuat saja. Sebelum makan bakat berdahulu, mantap lagi nih toh. Mantap lagi. Tapi amun kita kada kawa bakat berdahulu, nah ini menurut Imam Az-Zara'i, kata beliau sahaja jual beli tanpa adanya sigat dan kita kada langsung bayar dengan syarat harganya harus diketahui. Nah ini berapa kira-kira nukar bakso berapa satu porsinya, 20.000, 25.000, pintol yang ini 1.000, 2.000, 5.000. Nah ini sah. Nah ini, nah masalah
jual beli. Nah jadi kesimpulannya mudah aja ya kan. Nah mudah aja. Jadi amun ulun tuh rancak kalau nyakawa nukar itu ulun nukar aja, kada makan di tempat toh. Ulun jarang makan di tempat tuh biasanya. Jadi misalkan hendak belanja nukar nasi, nukar pintol, nukar dulu kan berapa? Nah nukar 10.000, bayar duitnya, bakat hanyar hendak makan kemana kah lagi? Itu nyata sah sudah jual belinya kan. Tapi amun kita cucok makan berdahulu, nah ini ada khilaf, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Nah ini warai kan, hendak paling aman tuh itu kita jangan makan di tempat tadi, kecuali hendak makan di tempat bakat berdahulu. Nah kalau bini tawakan orang warai kan, bakat berdahulu bayar kada jadi orang nih. Nah jadi jual beli mu'atah tadi, yang pengertian jual beli mu'atah tadi barang diserahkan, duit diserahkan. Amunnya barang haja diserahkan, duitnya kada diunjuk, itu lain jual beli mu'atah. Amun kada ada sigat, sehingga jual belinya kada sah, kecuali pendapat Imam Al-Dzara'i tadi. Nah ini keterangannya ada dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis. Nah, jadi apa yang ulun terangkan ini dikutip daripada kitab, jadi lain pendapat ulun. Nah sekarang kita sedikit membahas jual beli online. Jual beli online tadi, kalau kita memandang masalah rukun jual beli barang, syaratnya kan harus melihat. Jual beli online ini kan barangnya kada melihat. Nah cuman ada pendapat yang mengatakan barangnya tidak dilihat masih sah tadi kan jual belinya, dengan syarat kadarnya diketahui. Oke, kita empat pendapat yang mengatakan barang yang dijual belikan tuh kada disyaratkan dilihat, yang penting tahu kadarnya. Nah cuman sigatnya bang di mana? Sigatnya jual beli online itu di mana? Nah ini ada juga keterangannya dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis. Jadi kalau kita membahas jual beli ini kada kau pakai kitab klasik, kitab-kitab lama, karena pada masa dulu kan gak ada jual beli online. Yang ada jual beli online sekarang, sehingga kita harus memakai kitab kontemporer. Nah kitab-kitab seperti Syarah Yaqutin Nafis itu lumayan hanya sudah kontemporer, atau yang lebih rendah lagi kitab Taqriyatus Sadida, atau yang lebih ganal ada kitab Fiqhul Islami karangan Dr. Wahbah Juhaili. Nah bisa am kada jadi bahas jual beli online nek. Ini kada tuntong 5 menit kira-kira bahasnya kan. Nah jadi mungkin cukup sampai di sini ya. Insyaallah kita sambung pertemuan berikutnya, Ramadan mungkin pertemuan berikutnya kan. Nah cuman kalau ada jemaah yang ingin bertanya, mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan ulun persilahkan. Ada yang hendak bertakon, silahkan. Bila kadada berarti kita sembahyangan toh. Ada leh nyalo ada. Nah cukup sampai di sini dulu. Salah khilafnya mohon maaf, mudahan kita ada manfaatnya, mudahan kita paham beritanya oleh kau mengamalkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pada insyaallah bulan Ramadan. Ala hadhihi wa qulina sallallahu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan taufiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.